Oke, selamat malam teman-temanku ya. Mungkin kali ini teman-teman akan mendengar suara saya rada bindeng ya, berbeda karena memang sudah hampir 2 minggu ini saya kena ini ya, apa namanya, gergas-gergas badan, jadi flu dan batuk sehingga suara pun juga ya ada gimana ini. Ya, tetapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman juga begitu, tidak ada yang sakit ya, dan tetap beraktivitas. Terima kasih tuh teman-teman yang baru saja mungkin menemukan video ini. Selamat bergabung, selamat datang. Terima kasih untuk support kalian semua. Oke, mungkin ini video yang ada ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman. Banyak sekali yang request ya, cara upgrade tegangan dari 90 volt ke 100 volt, 110, 120, 130 ya. Jadi ini baru saja saya turutkan karena memang pas lagi ada proyeknya seperti itu. Oke, jadi ini 2D D2K8 full brick ya. Jadi kita modifikasikan seperti ini. Jadi awalnya 90 volt ini kita akan upgrade ke 130 volt ya. Nah, ini cara sebenarnya sama dengan kita mengupgrade tipe-tipe lainnya, khususnya untuk yang non UCD seperti ini. Karena menaikkan tegangan itu saya kira memang tidak mudah, tetapi ya tidak sulit juga ya. Yang penting ada beberapa poin saja yang kita akan rubah nanti, karena migrasi dari 90 volt ke tegangan yang lebih tinggi itu pastinya harus merubah beberapa komponen-komponen yang itu sebagai penentu kerja dari power yang akan kita modifikasi. Nah, kebetulan ini pun juga sudah kita update ke atau apa namanya ya, migrasi ke dari non UCD ke ke UCD ya. Jadi ini sudah dikonvert ke UCD. Terus bagaimana UCD itu sebenarnya ya? Upgrade dari non UCD ke UCD itu sesuai dengan pengalaman yang saya temukan. Terutama perbedaannya nanti itu akan terasa pada hasil reproduksi suaranya. Dulu sebelum saya videokan ini, beberapa kali saya kasih sampel ke teman-teman untuk mencoba. Mereka yang sudah terbiasa dengan full brick standar, kemudian kita coba kasih sampel yang sudah convert ke UCD, dan mereka sangat mengapresiasi sekali. Dari suara saja kata mereka dari suaranya berbeda, artinya respon untuk reproduksi suara terutama di nada rendah pada penggunaan subwoofer katanya lebih lentur, dan suara subwoofer itu terasa lebih open ya, istilahnya gelarnya panjang, katanya seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu sering sekali saya sudah untuk memodifikasi convert dari D2K5 atau D4K7 kita convert ke UCD. Itu adalah keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, yang kedua, saya sendiri sebagai pelaku dari modifikasi tersebut merasakan bahwasanya kestabilan power itu seakan-akan saat terjadi beban tinggi atau saat digeber atau saat di load itu suhu MOSFET-nya cenderung lebih tidak sepanas sebelum dimodifikasi ya teman-teman. Jadi biasanya kalau 130 volt pada D2K5 atau D4K7 yang kita load di 8 ohm saja mesti menggunakan heatsink yang besar, itu heatsink bawah maksudnya ya, itu sudah panas ya, tidak bisa berlama-lama. Tapi dengan convert ke UCD terasa heatsink pada MOSFET yang digunakan itu dia cenderung lebih dingin ya, tidak sepanas sebelumnya sebelum dimodifikasi. Sehingga saya kira convert ke UCD ini perlu kita coba teman-teman ya.
Nah, untuk convert UCD-nya nanti kita akan buatkan di video selanjutnya teman-teman, biar tidak nyambung, biar tidak terlalu lama dan tidak campur aduk poin-poinnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sekarang ini hanya kita akan fokuskan pada cara mencoba untuk upgrade atau update tegangan dari 90 volt standar ke 130 ya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, untuk yang pertama, sekali lagi ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua versi teman-teman ya. Yang non UCD tentunya. Seperti di 1K5, di 2000, Tiger, HB atau yang FB itu bisa. Yang pertama yang harus diperhatikan, pertama siapkan teman-teman dengan MOSFET ya. MOSFET wajib kita ganti, itu yang pertama. Ini awalnya menggunakan 260, IRFP 260, kita sudah menggunakan IRFP 4868 ya teman-teman. Sebentar. 4868 ya. Awalnya 260 kita sudah ganti ke IRFP 4868 ya. Itu tegangan VDS-nya 300 volt teman-teman. Dengan ampere sekitar 70 kalau tidak salah itu di datasheet. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib untuk elko filter di kedua sisi ini kita ganti ke nilai voltase yang lebih tinggi. Kita menggunakan 100 mikro 160 volt itu pasti. Kemudian kita akan merubah nilai Ersun. Ini adalah Ersun yang akan menurunkan tegangan 130 CT menjadi 12 volt CT untuk 12 volt CT untuk kebutuhan op-amp dan komparator ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 kali resistor 18 kilo dan 15 kilo. Teman-teman juga bisa menggunakan 2 kali 15 kilo sehingga nilai total yang dapat itu sekitar 7,5 kilo ya. Ini dia 18 kilo di bagian atas dan bawahnya 15 kilo teman-teman ya. Kemudian apalagi yang akan kita rubah? Nah di sini teman-teman untuk LPF-nya saran saya minimal dikunci di 40H atau 45 ya. Karena ini nanti setelah kita convert ke UCD, speed yang dihasilkan itu sangat rendah, sekitar 170 ya, atau 70 kHz. Jadi untuk HLPF kita kunci di 45 microhenry. Sementara untuk nilai kapasitor ini menggunakan 3 ya, 3 kapasitor LPF-nya. Ini masing-masing dari speaker ke ground, kemudian yang di tengah ini adalah antara speaker positif dan ke negatif ya. Saya kira tidak perlu ada perubahan lagi untuk speed seperti itu. Nah itu terus apa lagi? Nah yang kedua, yang selanjutnya kita akan merubah nilai resistor startup di sini ya, yang awalnya 47 kilo kita ganti 120 kilo K. 120K ya. Ini dia. Kok kurang ya. Itu dia. 120K teman-teman ya. Jadi udah diganti 120 kilo. Kemudian kita akan merubah lagi juga Ersun untuk kebutuhan display ya. Indikator display yang awalnya berapa ini kita naikkan menjadi 15 kilo teman-teman. Di sini. Untuk air gate karena di sini air gate-nya hanya ada di setelah totem pole di sini teman-teman. Kita tetap menggunakan R22 ohm ya. Kita tidak merubahnya. Karena sebelum totem pole-nya ini tidak ada air, dia langsung inputnya menuju ke output pin 1 dan pin 7 dari ICIR tanpa resistor gate ya. Ini masih tetap menggunakan 22 ohm untuk air gate-nya. Kemudian ya untuk panel depan ini adalah panel untuk limiternya.
ini terpaksa tidak kita gunakan. Jadi fungsi dari limiter pada power ini sudah kita nonaktifkan. Jadi untuk panel depannya ini, papan boardnya kita lepas seperti itu, dan tinggal kita jumper saja di pin LDR-nya teman-teman ya. Jadi pin LDR-nya kita jumper seperti ini. Mudah-mudahan terlihat teman-teman ya. Nah, jadi mengapa tidak saya gunakan panel depannya ini teman-teman? Nah, bisa kita lihat bahwa sudah terbakar seperti ini teman-teman ya. Ya, ini sudah 2 kali saya coba modifikasi menyesuaikan nilai resistornya, tetapi kemarin terakhir saat saya load tiba-tiba pada puncak penguatan dia terbakar hebat seperti ini. Tapi alhamdulillah tidak menyebabkan kerusakan pada power amplifier. Jadi saya berkesimpulan untuk tidak menggunakan panel ini, dan keuntungannya untuk pendinginan kipas dari depan itu bisa lebih merata menjangkau area komponen yang digunakan, sehingga lebih lebih stabil, tidak terlalu panas seperti itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, jadi saya kira ini saja yang perlu kita modifikasi, meskipun pada power yang belum dikonvert ke UCD, hanya itu saja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, untuk upgrade tegangan itu dari 90 ke 130 ya, hanya itu saja poin-poinnya. Dari MOSFET kita rubah, Ersun, Elko, kemudian resistor startup di sini, kemudian resistor untuk Ersun untuk tegangan untuk display indikator, dan mungkin penyesuaian air gate ya, jika terasa MOSFET itu menjadi lebih panas ya saat dikasih tegangan tinggi. Kita sesuaikan saja, mungkin bisa dinaikkan ya, dari nilai awal dari 22 ohm misalnya menjadi 33 ohm atau 47 ohm. Kenapa modifikasi dari tegangan standar ke tinggi itu simple ya, karena untuk tegangan PSU utama sendiri itu dia hanya memberikan tegangan kerja pada MOSFET ya, dan IC op-amp, balan input, dan komparator saja. Karena kerja IC di sini, ketiga IC untuk switching MOSFET-nya itu tetap dia disuplai oleh tegangan bias yang terpisah. Jadi itu poin-poinnya. Dan otomatis untuk high voltase seperti ini, LPF itu wajib ditumpuk. Jadi per rail output itu menggunakan double seperti ini. Itu wajib teman-teman. Karena ini saja, ini kalau tanpa kipas yang memadai itu panas, cepat panas ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kita akan langsung saja kita akan ukur daya berapanya, daya outputnya. Sebelum tanpa beban dan sesudah beban, sedang menggunakan beban dummy load seperti itu ya. Nah, jadi sekarang ini sudah terhubung dengan PSU untuk power amplifiernya, dan terhubung dengan oscilloscope para output ini sebelum kita kasih beban ya teman-teman. Kita akan ukur berapa peak out tanpa beban. Sebentar, mungkin kita akan cek dulu tegangan PSU-nya. Nah, bisa kita lihat di sini tegangan PSU-nya 130 volt DC, 130 volt CT teman-teman. Dan juga sudah terhubung ke generator audio. Kita akan lihat berapa. (165 VAC teman-teman).
Harusnya dalam kondisi seperti ini tanpa beban, heatsink tidak akan panas ya. Bisa kita lihat di sini. ...165 VAC ini sudah klip. Ini adalah indikator klipnya, kuning, bisa kita lihat. Nah seperti itu, 165. Oke, tanpa beban, output RMS 165 volt. Sekarang kita akan kasih beban 8 ohm. Dan sekarang ini sudah kita kasih beban di ini 8 ohm teman-teman. Jadi ini ujungnya dia. Itu dia. Nah, 8 ohm ya. Kita akan coba lihat di sini. Seperti itu. Kita bisa cek suhu heatsinknya. Lumayan, ini ada pergerakan panas teman-teman. Mungkin kita akan kipas saja untuk amannya. Nah sudah kita kipas sehingga kita lebih nyaman. Kita coba load lagi seperti ini. Sekian dengan output 150 VAC teman-teman. Jadi saya kira untuk output sebesar ini bisa kita kalikan sekitar ya mungkin 3000 watt di 8 ohm. Itu sama sebenarnya dengan tipe-tipe seperti D4K7 yang menggunakan 8 MOSFET. Jadi perbedaan antara 4 MOSFET dan 8 MOSFET itu pada segi daya itu tidak ada pengaruh signifikan teman-teman. Pengaruhnya hanya pada tegangan, besaran tegangan. Manakala kita bisa menaikkan tegangan PSU utama, pastinya output pun akan berubah, akan lebih tinggi. Untuk di 4 ohm saya kira tidak perlu ya, karena apa? Listrik saya itu tidak akan bisa untuk load di beban 4 ohm ya. Jadi nilainya itu mungkin ya sekitar dapat berapa ampere, di atasnya dikit dia sudah tidak bisa. Seperti itu. Kita coba kembali. ...19 ampere 153. Oke, jadi saya kira output yang termasuk badak teman-teman ya. Bentar kita matikan. Outputnya besar sekali, sekitar 3000 watt di 8 ohm. Jadi saya kira ini saja untuk hasil upgrade. Yang penting ya teman-teman ya, tanda-tanda bahwa power grid kita itu bagus, hasil modifikasinya pastinya harus dengan load teman-teman ya, dengan load daya. Maka kita akan ketahuan dan yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu menghasilkan perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari awal poin-poinnya yang kita rubah. Untuk video berikutnya mungkin kita akan berikan video cara mencangkok atau apa saja yang dirubah untuk convert ke UCD. Saya kira mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman. Kita sharing bersama di sini. Bukan untuk menggurui dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.